Saya ingin meminta waktu panjenengan untuk wawancara terkait dengan tugas guru penggerak saya. Ya Bu, silakan. Ini Bu, untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kadang dilema etika dan rujukan moral kan hampir sama ya Bu. Jadi kita kalau melihat itu dilema etika itu biasanya benar, kalau rujukan moral benar salah. Jadi kita itu harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan itu, apakah bertentangan dengan kepentingan pribadi atau tidak. Itu biasanya Bu. Selain itu ya mengidentifikasi tidak hanya sendiri, kita bersama tim, bersama Bapak Ibu guru yang lain. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama di kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan saya berusaha tidak mengambil secara sepihak, tetapi melalui musyawarah bersama Bapak Ibu guru. Mungkin biasanya saat rapat atau kita jika ada permasalahan kita manfaatkan komunitas belajar untuk pengambilan keputusan, dan tentunya juga keputusan itu harus mengandung nilai-nilai kebajikan. Dan melalui 9 langkah pengambilan keputusan itu berusaha saya terapkan. Untuk langkah-langkah atau prosedur yang panjenengan bisa lakukan selama ini, contohnya apa Bu? Di antaranya mengidentifikasi masalah itu, kemudian pihak-pihak yang terlibat siapa saja, kemudian pengujian benar-benar atau pengujian benar salah, terus kemudian ada opsi sebelum pengambilan keputusan itu ya Bu. Jadi tidak kita mengambil keputusan tidak dalam waktu singkat atau tergesa-gesa, kita harus melibatkan banyak pihak yang berkepentingan dan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain juga, karena kita bersifat terbuka. Jadi untuk pengambilan keputusan kita membuat keputusan bersama-sama dan juga tidak lupa untuk mengevaluasi keputusan yang sudah diambil. Terus selanjutnya, apa saja yang selama ini dengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif ya pertama mengidentifikasi masalah dulu, benar-benar diidentifikasi bagaimana permasalahan itu, pihak-pihak yang terlibat, kepentingan apa saja yang terlibat di dalamnya, dan kemudian dia menggunakan langkah-langkah 9 langkah pengambilan keputusan itu bersama Bapak Ibu guru di sekolah. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangannya atau dalam mengambil keputusan ini? Tantangannya itu kadang kesulitan antara membedakan dilema etika dan rujukan moral. Kadang ini seolah-olah itu dilema etika, ya, tapi padahal ini sebenarnya rujukan moral, yaitu kita harus benar-benar mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Untuk selanjutnya, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus? Tidak Bu, karena kasus itu munculnya kan tidak bisa kita prediksi. Kasus itu munculnya kapan, jadi kita sewaktu-waktu mungkin ada kasus, ya itu akan oleh kita pengambilan keputusan musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang lain, baru kita melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan secara Jadi waktunya tergantung kondisional. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini memudahkan atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan? Yang membantu saya dalam mengambil keputusan Bapak Ibu guru di sekolah itu sudah pasti, karena mereka andilnya perannya itu sangat besar dalam mengambil keputusan. Saya tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak karena ini sekolah adalah komunitas kita bersama. Jadi apapun kemana ke sekolah ini, apapun yang terjadi di sekolah, jadi kami selesaikan bersama-sama melalui rapat, musyawarah
pembelajaran atau masalah-masalah lain bisa kita selesaikan melalui komunitas belajar. Begitu ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran yang dapat diambil dari keputusan itu apa Bu kira-kira? Pengambilan keputusan yang pelajaran yang bisa saya ambil, kita harus benar-benar mengidentifikasi permasalahan atau kasus yang terjadi, karena yaitu tadi kadang agak sulit membedakan antara dilema etika maupun tuntutan moral. Jadi kita harus benar-benar mengidentifikasi dan melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, terus kemudian pengujian keputusan benar-benar atau benar salah, dan juga tidak lupa mengevaluasi bahwa keputusan itu benar-benar mengandung nilai kebajikan. Jadi intinya setiap keputusan yang kita ambil tidak bisa kita putuskan sendiri. Iya, Jadi kita melalui secara berbagai bersama-sama proses juga. bersifat terbuka, karena kita berpikirnya tidak bisa kita menggunakan sudut pandang kita Iya. sendiri. Kita harus terbuka dengan sudut pandang Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dia. Saya lebih bisa mengerti bagaimana tentang dilema etika ini. Semoga untuk saya bermanfaat. Terima kasih waktunya. Semoga sukses Bu, semoga jenengan bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat melalui program guru penggerak. Semangat guru sehat selalu, semoga lancar dan diberi kemudahan. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sendiri. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu Eni, kedatangan saya ke sekolah ini ingin mewawancarai jenengan terkait tugas saya sebagai guru pembina. Silahkan. Meminta izin waktunya. Untuk begini langsung saja ya Bu ya. Ya, silahkan. Iya. Pertanyaan pertama kepada jenengan, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa, seperti itu. Itu nanti yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Iya. Terus selanjutnya Bu, bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan begitu. Jadi antara benar dan sama-sama benar atau salah begitu. Untuk semacam itu tidak saya putuskan sendiri ya Bu ya. Saya biasanya mengajak staf dan juga guru-guru untuk mengajak diskusi, bermusyawarah bagaimana keputusan ini. Kan guru-guru kan yang tahu latar belakang dari anak-anak itu biasanya bagaimana. Jadi masalahnya itu saya sampaikan ini begini, kami nanti dimusyawarahkan sama Bapak Ibu guru, kita ambil keputusan bersama-sama seperti itu. Terus langkah-langkah panjenengan seperti apa yang jenengan lakukan? Untuk yang pertama itu biasanya yang satu itu ya Bu ya, mengumpulkan semua informasi terkait dulu. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Yang keempat, berdiskusi dengan tim. Yang kelima, mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu membuat rencana untuk melaksanakan keputusan itu bagaimana, seperti itu. Itu banyak sekali tahapannya ya Bu ya. Iya Bu, nggak langsung Jadi instan seperti itu. ada kasus kita tidak bisa spontan langsung memutuskan, harus diproses dulu bagaimana ini tadi terjadi, terus seperti yang jenengan jelaskan tadi sampai dievaluasi. Iya, ada tahap-tahapannya seperti itu.
selanjutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus yang ada? Yang paling efektif itu melibatkan berbagai orang dalam proses keputusan, ya. Berkomunikasi dengan jelas dan juga transparan dalam membuat sebuah keputusan seperti itu. Bersama keluarga besar sekolah ini. Iya. Untuk selanjutnya terkait dengan kasus tadi, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam memutuskan sebuah keputusan, untuk mengambil keputusan itu apa Bu? Untuk tantangannya itu termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar, Iya. dan juga ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang ya sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima untuk semua orang. Iya, betul Iya, sekali, karena karena setiap orang memiliki pandangan berbeda. pandangan berbeda, betul. Selanjutnya Bu, apakah jenengan memiliki sebuah jadwal tertentu begitu untuk mengambil keputusan dalam sebuah kasus? Saya tidak selalu punya jadwal, tidak ya, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin ya, sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati ya, tetapi juga tetap fleksibel gitu Bu, tidak kaku Ya. dan melihat situasi ya seperti itu. Terus adakah seseorang atau faktor yang menjadi untuk pedoman mempermudah jenengan mengambil keputusan itu? Untuk dukungan dari tim yang kompak itu dan memiliki pedoman etika yang jelas, macam Jadi, itu Bu. kita berkolaborasi dengan tim yang ada di sekolah, Iya. baik dewan guru, kepala sekolah. Jadi kami saling membantu, saling menguatkan, memberi dukungan, keterlibatan seluruh warga sekolah itu memudahkan sebuah proses untuk mengambil sebuah keputusan seperti itu. Iya. Terus untuk yang terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman ini Bu? Untuk yang saya dari pengalaman-pengalaman Ya. seperti itu, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sebuah tim dengan warga itu sangat penting dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kita saling terbuka ya, jadi enak Bisa menyampaikan pendapat apa yang ada. Iya. Terus kita bisa sharing, bisa Sharing, menerima iya. dari pendapat-pendapat Iya. itu, nanti kita mengambil keputusan yang paling yang terbaik. yang Iya, terbaik. yang terbaik. Iya. Kita butuh pertimbangan-pertimbangan dengan banyak Iya, pandangan banyak pikiran banyak orang, iya, banyak guru. Jadi tidak hanya saya sendiri yang memutuskan, tidak. Jadi enak seperti itu, kita berdiskusi, bermusyawarah dengan warga sekolah seperti itu. Terima kasih Bu Eni. Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk wawancara dengan jenengan. Secara tidak langsung saya belajar dari jenengan juga. Saya berharap pertemuan ini bisa membawa manfaat untuk saya, untuk tugas-tugas saya di guru penggerak. Semoga diberi kesehatan, diberi kekuatan, kelancaran dalam melaksanakan proses pendidikan guru penggerak, lancar supaya nanti lulus bisa menjadi kepala sekolah. Baik, amin. Terima kasih waktunya Bu Emi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.